everyone, welcome to our channel Bu and Hahaha. Tempat dimana cerita horor bisa bikin merinding, tapi tetap bisa bikin ketawa. Karena kalau hidup sudah cukup menakutkan, masa kita nggak boleh ketawa sedikit saja? So, hari ini aku bakal nemenin kalian untuk mengupas cerita-cerita serem yang dialami langsung oleh tamu kita kali ini. So, sebelum masuk ke ceritanya, aku pengen tahu sedikit dong tentang kamu. Kamu termasuk orang yang sensitif atau peka akan hal gaib seperti itu? Sebenarnya sih nggak terlalu ya. Kalau dulu mungkin masih gimana gitu karena belum kebiasa. Kalau sekarang ya udah be aja lah. Gimana kayak ya mau gimana lagi kan emang udah begini aja gitu. Oh iya. Biasanya kamu tipikal orang yang takut atau cuek aja sih akan hal kayak gitu? Awalnya takut. Lu harus sumpah takut, kayak ibaratkan nih kayak ngeliat kayak gitu tuh kayak di film-film horor lah gitu, gimana sih, nah ya gitu. Nah terus makin lama kelamaan kayak ada yang jatuh, ada yang kayak gini, ya udah lu iseng kali gini udah amat ya gitu. Oh iya. By the way, selama ini kamu pernah nggak ngerasain kejadian-kejadian mistis atau hal horor seperti itu? Pernah. Mau di mana dulu nih? Pernah banyak kejadian ya. Ada yang pernah di kamar mandi, pernah di jemuran, pernah terus di tempat silat dulu pernah waktu mau tes sabuk, ada tuh pernah di kebun-kebunnya. Terus apa lagi ya, ada yang di toren, ada yang di ini apa itu ada, terus di kamar juga ada dulu waktu di pesantren. Oh ya, mungkin bisa mulai dari yang paling serem, paling horor gitu, bisa tolong diceritakan? Yang paling serem? Yang paling serem ada sih sebenarnya. Itu pas waktu di kamar, waktu aku di pondok. Itu kan gimana ya ceritanya, kayak bahkan nih aku lagi tidur kan ya, emang lagi tidur sih. Lagi tidur itu waktu pagi-paginya aku habis kena paku. Karena paku itu kan masjid tuh masih pembangunan gitu ya, masih bangunan baru. Ya udah kan dihitungin tuh 1, 2, 3, pokoknya gitu udah dihitungin, dibilang suruh cepet-cepet ke masjid kan ya. Ya udah, bukan masjid sih, dibiarkan itu aula yang dijadikan gara-gara masjidnya direnov kan, jadi ini ya, jadi aula yang dipakai gitu. Itu dihitungin kan, suruh cepetan. Udah akhirnya aku lari lewat dalam masjid yang masih direnov itu, masih apa sih, masih banyak puing-puingnya lah, baik pakunya ini. Ya udahlah, lewat kan. Itu awal nggak kerasa kalau keinjak paku kan, baru kerasa pas sudah sampai ini, sampai samping ininya tuh, aulanya, samping aulanya baru kerasa tuh. Udah aku lihat kan, itu emang benar-benar udah darah sih, udah darah, udah ini kan gelap. Kalau tuh sampingnya kan itu tempat wudhu sekalian cuci kaki ini, nyabut pakunya tuh dari ini. Itu tuh udah lumayan segini paku nembusnya ke sendal ini, cabut kan. Itu baru dilap-lap, katanya itu masih belum keluar darahnya, kata temen aku tuh. Masih belum keluar, suruh getok-getok pakai batu kan. Ya udah getok-getok. Ya, kira getok-getok kan pakai batu. Itu sholat ini, habis itu kegiatan, selesai sholat nih ada kegiatan ngaji dulu kan ya. Habis ngaji selesai, suruh balik kamar persiapan buat ada jogging pagi kan. Ya udah akhirnya tiduran di kamar kan ya. Terus nungguin siap-siap. Tau-taunya tuh aku disuruh ikut lari kan, kirain nggak boleh suruh ikut lari gara-gara udah ketahuan kakinya ini kan sakit luka. Dan akhirnya aku ngumpul di lapangan tuh. Terus kan untungnya aja waktu itu bagian olahraganya itu deket sama aku tuh, dia tuh deket kan ya. Terus dibilangin, oh apa kaki pincang-pincang gitu? Biasa kenapa aku gini waktu masjid. Oh ya udah, lu istirahat aja sono, balik kamar. Lu daripada ntar dibilang apa-apa sama mak lu kan, santri baru ini udah
gitu aja kan, udah dipaksa-paksa. Udah akhirnya kan balik lagi tuh kamar tidur. Nah pas tidur nih gimana ya, emang dari pagi nih ya, dari pas habis olahraga itu ada perasaan gak enak, kayak apa ya, ada apa gitu ya, kayak ngerasa kayak ada yang apa, ada yang kurang atau ada yang kurang atau ada yang apa kan. Ada akhirnya tidurin, tau-taunya ada tuh temen aku yang sakit juga, dia sakit juga kan ya. Itu tiba-tiba dia ngereong, tau ngereong nggak? Ya gimana tuh? Kayak orang kesurupan lah. Iya. Kan keliling kamar nih, siapa nih yang ngereong kan, nggak jelas kan. Nggak ada orang di kamar sebelahnya lagi nggak ada. Naik ke atas ternyata di kamar 12 itu baru ada tuh temen aku tuh, dia ngereong nggak jelas kan. Yang namanya orang kesurupan kan. Dulu waktu di pondok, jujur ya, waktu di pondok tuh orang kesurupan malah dimain-mainin. Iya, kayak ibaratnya tuh kayak di tes dia beneran kesurupan apa enggak gitu kan. Ya udahlah, aku kan gara-gara banyak yang pura-pura kan, banyak yang pura-pura kesurupan gini. Udahlah, bodo amat lah. Akhirnya bilang ke Mudafir, bang ada yang kesurupan. Siapa kesurupan? Oh si Pai, gitu kan. Terus dibilang gini, bohongan kali dia, udah biarin aja gitu kan, banyak yang bohongan tuh teman-teman lu gitu. Beneran kayak bang gitu. Coba cek atas, katanya emang dia beneran. Terus pas pokoknya nggak tahu dibaca-bacain apaan tuh sama pengurus kamarnya, nggak tahu. Terus tiba-tiba dia kan sadar kan ya, baru ditanya-tanyain gini, lo ngapa begini. Bang, gua habis melihat ada orang di depan. Orang gimana? Lu kali aneh-aneh aja, bohongan kan lu gitu kan. Kalau bohongan nggak mungkin bang gua kayak gini kan. Ya udahlah, udah namanya udah lalu, udahlah biarin aja katanya gitu. Ya udahlah, tidur lagi tuh bawah. Tidur sampai sore tuh bangun, mandi itu disuruh mau siap-siap sholat maghrib pastinya, mau ke aula lagi. Cuman sama udah birnya nggak boleh, udah sholat di kamar aja dulu daripada kenapa-napa ntar kan. Nah itu tuh itu emang bener-bener sih. Itu kan si Pai kan tadinya sakit ya, kirain dia masih sakit gitu, masih nian. Ternyata dia udah ikut kegiatan. Udahlah nggak apa-apa lah, di kamar di satu gedung sendiri doang kan mikir. Ya udahlah, tidur aja tuh. Tidur tiba-tiba ada nangis. Nah kan ada nangis kan ya. Ya udahlah, aku pikir kayaknya Pak I balik lagi. Makin lama makin dekat kan gitu ya. Ya udahlah, merinding juga. Akhirnya coba ngecek lah ke kamar 7 tuh, kamar pojok. Habis itu biasa lagi, gara-gara nggak ada, biasa lagi tuh kamar 8 itu nggak ada orang, nggak ada, sepi. Teriak-teriak ke Mudafir juga nggak ada, ke pengurus kamar juga nggak ada yang nyaut kan. Sepi nih rumah nih, apa nih? Udah naik ke atas ke lantai 2 di kamar 10 nih, ngeliat sepi bener, nggak ada orang, nggak ada ini apa ya. Baru kamar 11 nggak ada juga. Wah kayaknya Pak ini di kamar 12 tuh, balik lagi kan mikir, ternyata nggak ada juga. Habis itu kan, wah bisa apa ya, nangis kan dia. Dia turun tuh mau ke inian, mau ke aula lagi lari mau ke aula. Gara-gara kan memang di gedung itu cuma aku sendirian. Udah aku lari sambil pincang tuh, ketemu sama adalah pengurus kamar. Dia nggak tahu tiba-tiba balik, nggak mau ikut sholat masjid katanya, nemenin lu aja katanya. Nggak tahu itu kayak pura-pura apa nggak. Aduh ditanyain, lu ngapa lari gitu. Apa bang, ada yang nangis. Dia ketawa, udah nangis, siapa yang nangis? So gimana lu gini. Udah
akhirnya temenin kan di kamar tidur. Dia di kamar dapur tapi di kamar pengurus kamar dia sholat. Terus dibilangin, lu udah sholat belum? Lu jangan-jangan belum sholat nih, diginiin. Yaudah sholat dulu kan ya. Sholat selesai, udah tidur lagi dah, nggak usah ikut kegiatan apa, udah tenang katanya. Dia tidur. Habis itu baru pas malamnya tuh ada kejadian itu kesurupan massal. Nggak tahu dah, kayak rentetan banget itu dari awal, dari pagi sampai malam itu kayak rentetan banget, kayak orang-orang kesurupan. Ya aku sebenarnya nggak terlalu percaya ya, apaan ya orang-orang kayak begini banget, kayaknya mau nyari tenar. Tau-taunya emang beneran kesurupan, sampai datengin kiai, sampai datengin ustadz ini. Emang itu tuh di kamar 7 tuh ada 2 orang, di kamar 8 ada 1, di kamar aku sendiri itu nggak ada. Udah langsung di kamar 10 itu ada 2 orang juga, kamar 11 ada 3, nggak salah ya, apa 2 orang ya. Pokoknya di kamar 12 itu ada tapi 1 orang, itu yang si Pai itu si Pai itu dia tuh sampai mau bunuh diri. Dia gitu deh, mau loncat dari lantai atas. Akhirnya kan diinin kan ya sama kiainya, dibilangin udah bacain doa udah gini. Dan ntar abis ini yang serupan suruh pada duduk, suruh ini cek-cekin lemarinya ada apa, jangan ntar pada bawa Jimat gitu, bawa jimat kan. Ternyata pas dicek beneran ada itu kan, kayaknya bisa gitu juga ya. Kita emang beneran itu kalau yang di ini sih, yang di gedung. Nah, Terus yang lainnya ada sih yang serupa juga apa yang ini nih, yang mungkin yang agak beda kali ya, selain kesurupan. beda. Ada yang menarik sih. Kan di paling atas kan jemuran ya. Itu malam-malam pas aku kelas 5 kan emang nggak ini ya, nggak pulang tuh, pokoknya nginep setahun di pondok. Itu pokoknya pas habis sholat isya apa ya, itu ada orang lambain tangan kan di jemuran. Aku bilang ke temen aku, itu ada orang kayaknya di atas. Siapa bujur malam-malam gini ke jemuran, mikir apaan ini? Enggak mungkin cowok. Samperin nggak? Ya udah gue samperin akhirnya ke jemuran, ternyata nggak ada orang gitu. Terus baru udah mikir, ini siapa lagi ya. Ya udahlah, turun ke lantai bawah, ke lantai paling bawah. Terus pokoknya ada orang lempar barang, naik lagi kan ke atas. Kok kagak ada barang-barang yang acak-acakan gitu. Turun lagi ke lantai dasar, lantai bawah. Terus kayak ada orang nyanyi apa siapa nih ya, nyanyi terus kayak makin berisik, makin lama. Udah naik lagi ke atas, nggak ada orang kan. Udah cobalah cek lah dari kamar 7 kan, dicek mau nggak ada orang kan, mau santri lagi pulang semua tuh. 7, 8, 9 sampai kamar 12 tuh nggak ada tuh. Pas mau baliknya itu tuh kayak suara apa sih, besi-besi di jemuran itu kayak nyit gitu ya di lantai atas tuh. Bingung kan, kencang nih jemuran, nyit besi-besi ini. Udahlah, udah amat kan, mikir dua. Ada yang nyanyi lagi tuh, dengaran dari kamar 12 sih, di lantai pojok. Gini kan udah mikir, ini apaan nih, pencahayaan kan orang beda. Ya samperin, lu kalau mau nampakin diri nggak usah gini dong caranya. Udah kalau mau ngobrol aja kan, gitu kan. Aku bilang gitu,
Aduh, temen aku bilang gini, lu ngaco kali. Oh nggak ada, gue nggak mau ikut-ikutan ya kalau misalkan ada yang ini. Taunya ada yang lempar dia barang tuh kertas. Lah, kok ada yang lempar kan? Pas aku mau balik tuh, ada yang lempar, buka kirain surat apa gitu ya. Udah lempar balik kamar Nabir, turun. Taunya yang tadinya toren apa? Toren air, tahu toren air nggak? Apa sih namanya? Bukan keran, apa sih namanya, toren tuh yang buat nampung air biasanya di atas tuh, di atas itu nyala kan, nggak ada yang nyalain, nggak ada yang ini, udahlah, udah matiin aja, turun, samperin, matiin gitu, set, ya udah akhirnya, ya udahlah, anggap aja apaan kek itu kayaknya orang iseng kali ya gitu. Ada balik udah saya terus ada sih tuh itu kalau misalkan yang benar-benar kayak melihat kayak jelas gitu ya, itu setan tapi nggak kelihatan mukanya. Itu waktu aku lagi kebelat itu buang air kecil kan, itu malam-malam jam 12 kan, emang katanya di kamar mandi kalau malam-malam pas 30 SPKI jangan ada yang keluar katanya, soalnya takutnya ada begitu-gituan, soalnya emang sering kejadian kan. Ya udah pas inian kan berat kencing kan, mikir tuh awalnya tuh kocak sih, mikir hari ini gue gimana mau keluar ya, berat kencing lagi. Terus mikir lagi, bocah-bocah kalau misalkan berat kencing, orang kencing botol, nggak mau beli nanti kan. Terus ya udah, akhirnya beraniin diri kencing di kamar mandi. Pas baliknya, taunya pas aku ngeliat ke arah sono, ke arah yang tempat orang air, atau ada yang duduk, itu cewek, dan aku mikir di asrama itu biasanya laki semua, nggak ada perempuan, itu ada cewek kan situ. Udahlah, namanya lagi panik ya, lari ke situ, lari ditanyain sama brother lu, gue bilang nggak usah keluar malam-malam, masih aja keluar malam-malam, ngeliat apaan gitu kan? Ngeliat apaan bang? Ngomong aja ngomong, chat kan gitu. Udah nggak ada apa-apaan bang, udah gue mau tidur aja. Udah akhirnya tidur. Udah gitu. Oh ya, wih, serem banget ya ceritanya. Nah, setelah kejadian yang kamu alami itu, ada perubahan nggak? Misalnya kayak kamu lebih sensitif, atau ke bawah mimpi, atau gimana gitu? Kalau mimpi, pernah sih kayak mimpi sampai bertingkat-tingkat gitu. Itu pokoknya ada ngeri sih gitu dah. Kayak Serem ya? iya, Mimpiin horor. Ya kayak ibaratkan dalam mimpi, kamu mimpi lagi. Dalam mimpi lagi gitu, kayak bertingkat gitu dah. Wah, gokil banget cerita kali ini, serem-serem gimana gitu ya. So, thank you buat kesempatan dan kebersamaannya malam ini. Dan baik teman-teman, itu dia cerita horor dan komedi kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan menemani kami sampai akhir. Semoga terhibur dan jangan takut nanti malam ya. So, thank you so much. See you next time. Bye.